bertepatan dengan Hari Pahlawan, dan saat ini kita kedatangan tamu Bang Holpan. Beliau adalah tokoh masyarakat yang peduli akan perkembangan sejarah dan keberkebangsaan di Indonesia. Selamat datang Bang Holpan. Apa kabar? Terima kasih, sehat. Alhamdulillah. Bang Holpan, hari ini tanggal 10 November. Tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Sebenarnya nilai-nilai perjuangan apa sih yang harus kita petik dari Hari Pahlawan, Bang Holpan? Jadi begini Bang Su, 10 November itu kalau kita flashback, itu kalau kita berada dalam situasi dan kondisi pada saat itu, suasana sangat luar biasa, dramatis sekali. Karena ketika itu bagaimana seluruh pemuda, elemen pemuda yang tidak peduli dari mana suku dan bangsanya, bahkan diberitakan dalam peristiwa tersebut banyak juga dari pasukan sekutu yang membelot, yang terutama yang dari India dan Pakistan itu mendengar takbir. Saya baru dengar nih. Nah, ini menarik ini karena belum banyak diungkap peristiwa itu, karena pasukan yang turun di Surabaya pada saat itu yang namanya Nika, itu komponen pasukannya itu adalah pasukan sekutu yang sebagian besar adalah terdiri daripada orang-orang yang di bawah kolonialisasi Inggris. Jadi yang mendarat pada saya itu bukan Belanda. Jadi kita perang di Surabaya itu bukan dengan Belanda, Inggris ya? Kita dengan Inggris. Jadi kembali kepada peristiwa 10 November 1945 itu memang digelorkan oleh perlawanan rakyat. Radio yang ada juga radio pemberontakan rakyat pada saat itu oleh Bung Tomo. Dan hebatnya Bung Tomo sebelum menjalankan radio itu yang saban hari mempropagandakan kemerdekaan Indonesia, itu sebelumnya sudah datang ke Jombang ketemu dengan Hasyim. Hasyim Asy'ari yang pada akhirnya akan mengeluarkan namanya resolusi jihad. Jadi sesungguhnya 10 November itu Hari Pahlawan itu erat kaitannya dengan jihad sesungguhnya yang kita alergi pada saat sekarang ini, yang dikonotasikan jihad itu adalah radikal. Padahal berkat bekal resolusi jihad para ulama itulah peristiwa 10 November itu terjadi. Karena bagaimana Bung Tomo itu membakar semangat pemuda Indonesia yang dari seluruh bangsa, dari seluruh suku, baik Maduranya, baik Makassarnya, baik Sumateranya, Bataknya, Acehnya, semua, Lampung dibakar oleh Bung Tomo. Tahu nggak? Dengan apa dia membakar? Dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak peduli Anda pedagang, gak peduli Anda petani, gak peduli Anda guru, siapapun Anda, selama kain putih masih bisa dibasahi oleh darah kita yang merah menjadi merah dan putih, maka Anda adalah Indonesia. Maka Anda punya kewajiban berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita capai. Dahsyat, itu semangat yang luar biasa itu. Makanya yang harus dicatat bahwa resolusi jihad itu adalah momentum di mana saat terjadinya peristiwa 10 November itu bisa membakar semangat nasionalisme, bahkan menggetarkan pasukan sekutu yang terdiri dari pasukan Gurkha. Pasukan Gurkha itu ada yang dari India, Pakistan belum ada pada saat itu, karena satu dari India, pasukan India yang Muslim banyak yang membelot. Bahkan diberitakan dalam sejarah ada satu pasukan detasmen penjaga amunisi senjata itu diberikan senjatanya kepada pasukan Indonesia. Iya, pada para republikan pada saat itu, republikan. Karena rakyat, karena Indonesia belum punya tentara, mesti punya laskar rakyat pada saat itu. Jadi peristiwa sejarah terjadinya tentara Indonesia pun dari rakyat, dan rakyat yang pertama kali bergelora untuk mengamankan negaranya. Nah, kalau tadi dengar obrolan dengan Bang Holpan ini kan rakyat yang menggelorakan untuk jihad, untuk mempertahankan kemerdekaan. Nasionalisme mereka mungkin saat itu sedang puncak, Bang. Nah, bagaimana dengan kita nih sekarang nih kaum milenial, katanya milenial, untuk membangkitkan rasa nasionalisme itu, Bang? Nasionalisme itu kan suatu paham yang berkenaan bagaimana mencintai terhadap negeri. Ya, walaupun kalau orang Islam itu ada kalimat
apapun itu, satu kita butuh simbol, karena bangsa kita ini kan orang manusia ini butuh simbol, simbol panutan, simbol-simbol yang bisa membangkitkan semangat. Makanya simbol-simbol itu perlu kita hidupkan kembali. Nah, simbol ini pun butuh yang namanya panutan, figur yang bisa menggelorakan semangat itu tetap hidup. Maka ingat, dulu itu ada kalimat merdeka atau mati, ya kan? Lebih baik mati berkalang-kalang daripada dijajah kembali. Itu kalimat singkat yang luar biasa itu. Bambu runcing itu bisa melebihi AK-47. Kalau tadi Bang Alpan bilang harus ada figur, Bang, apakah sekarang nggak ada figur yang untuk membangkitkan rasa nasionalisme itu, Bang? Nah, kamu generasi muda ya untuk ini menarik nih Bang Subur. Karena kita jujur, kalau kita mau realistis, saat ini kita lagi krisis figur. Banyak sekali figur yang sifatnya karbitan. Karbitan bagaimana? Ya mereka itu hanya timbul pada saat mau kampanye, mau pemilihan calon legislatif ataupun eksekutif. Dan karbitan itulah yang pada akhirnya menjadikan bangsa kita itu sesungguhnya nggak cerdas-cerdas. Karena banyak sekali tokoh-tokoh yang dikarbit, ya, yang dikarbit untuk menjadi pemimpin di bangsanya, padahal dia belum siap. Nah, beda kalau dulu itu alami, Pak. Alami. Mereka lahir dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali ke rakyat. Sekarang tidak. Mereka datang dari keluarganya, untuk keluarganya, dan kembali ke keluarganya. Walaupun mengaku ya keluarganya adalah rakyat juga. Nah, itu menarik gitu. Ini yang akan akhirnya kan terjadi misleading ini terhadap pemerintahan saat ini. Sekarang yang Anda bela ini rakyat yang sebelah mana kan gitu. Nah, figur itulah yang sekarang harus kita kembalikan kepada fitrahnya. Siapa sih yang disebut seorang pemimpin yang layak dijadikan contoh, ya, suri tauladan bagi seluruh bangsa dan negaranya, sehingga mereka ini menjadi top leader gitu. Top leader yang strong leader juga, tidak hanya sekedar top leader tapi strong leader. Strong leader itu yang bisa membangkitkan semangat gitu. Coba bagaimana dulu kalimat merdeka atau mati, orang sudah melebihi segala-galanya. Nah, kita butuh simbol-simbol itu, dan simbol-simbol itu butuh figur yang menyuarakannya. Jadi kalau ada yang menyuarakan, ayo kita berantas korupsi, nah tiba-tiba kalangan mereka sendiri korupsi, terus siapa yang menjadi panutan? Ya, artinya kan figur, berarti ini kita memang krisis figur, Bang. Krisis figur. Yeah. Terus kalau dari kita melihat sekarang dibilang krisis figur mungkin benar, tapi apakah dari sekian banyak pemimpin kita nggak ada yang bisa jadi figur, yang benar-benar jadi figur, yang bukan karbitan, Bang? Makanya inilah tugas kita sebenarnya, maksudnya. Karena Indonesia ini berbeda dengan negara yang lain. Indonesia ini lahir dari sebuah perjuangan panjang. Dan hebatnya sejarah Indonesia ini terjadi pun karena apa? Karena senasib. Merasa satu nasib dan merasa satu penanggungan. Jadi selama ini kan ada satu nasib tapi tidak sepenanggungan kan. Kita sama-sama susah, tapi susahmu ya susahmu, kan gitu ya. Betul. Nah itu repot itu. Jadi kayak nggak senasib tapi tidak sepenanggungan kan. Atau kita sependapat tapi tidak satu pendapatan. Nah, jadi kita satu pendapat, kalau pendapatnya berbeda jadi beda pendapat kita kan. Nah ini yang jadi kendala bangsa kita saat ini, Bang Syukur. Jadi beda sekali proses munculnya para pemimpin di zaman dahulu, baik pra ataupun pasca kemerdekaan dengan saat ini. Dulu yang betul-betul diayak, ada screening yang secara alami akan menimbulkan pemimpin itu dicintai dan mencintai rakyatnya. Ya, karena mereka merasa mereka lahir dari rakyat dan mereka merasakan kesusahan rakyat, sehingga ketika mereka senang, mereka pengen juga rakyat juga merasakan itu. Sehingga ketika kita tidak tahu siapa diri kita, terus apa yang mau kita banggakan dari diri kita? Makanya sesungguhnya tugas kita sebagai orang tua harus kita tularkan ke anak kita. Bekalkan mereka, siapa mereka sesungguhnya. Berikan mereka jati diri yang kuat, sehingga mereka menjadi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Selama ini kenapa kita menghargai budaya orang lain? Karena budaya kita juga bingung budaya mana yang mau kita banggakan. Atau kita merasa kurang pede dengan budaya kita. Tugas siapa? Ya, tugas kita semua. Pemerintah itu memang wajib, karena memang pemerintah itu harus tetap mempertahankan keberlangsungan identitas sebuah bangsa. Tapi kita sebagai bangsa pun wajib dong menunjukkan tugas kita juga. Karena kita sebagai individu yang hidup di dalamnya.
Lah kalau kita tidak punya kebanggaan, apa yang mau kita banggakan? Jadi ada satu humor yang mengatakan kehebatan kita adalah ketika kita tidak punya kehebatan. Konyol. Berarti bisa ada kemungkinan Indonesia ini ada atau tidak di 50 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan, gitu Bang Pan ya? Persis. Bisa hilang jangan-jangan. Bisa hilang, ya. Bahkan dari peta hilang. Bisa hilang, cuma ada namanya aja dalam sejarah kan, kayak zaman dahulu Majapahit ada, besar, ya kan, hilang. Ya, coba bayangkan ada negara Bizantium, ada negara Babilonia yang dahsyat-dahsyat. Kemana mereka berada? Mana negara? Mana bangsanya? Bercerai-berai, berantakan. Jadi ada bangsa-bangsa maju yang dahulu ada, sekarang tidak ada. Nah, dan itu mungkin saja akan terjadi, akan hilangnya beberapa bangsa. Ya coba sekarang peta dunia. Timur Leste dulu ada nggak negaranya? Belum. Tidak ada. Tidak ada. Nah, sekarang sudah muncul di peta dunia nama Timor Leste. Sama juga negara Romania, sama juga Cekoslovakia, hilang, pecah dua. Nah, dulu apa ada negara yang namanya Serbia, ada Bosnia. Coba. Artinya proses evolusi dan revolusi keberadaan sebuah bangsa dan negara itu bisa saja terjadi. Bisa akan muncul, bisa bukan juga akan hilang. Nah sekarang kembali kepada kita sebagai bangsa dan negara ini, di bangsa Indonesia, bagaimana kita mempertahankan jati diri kita. Ya kalau kita sudah tidak puas dengan keadaan dan kondisi masyarakat kita, apa kita harus pasrah begitu saja? Nah tentunya kan tidak. Kita masih diberkahi Tuhan, kemampuan akal sehat, ya kan, kemampuan jiwa yang kuat, pemikiran segala macam. Itu harus kita manfaatkan sebagai potensi yang masih tersisa untuk mempertahankan keberadaan kita di tengah-tengah persaingan antar bangsa. Artinya semangat juang Bung Tomo dan kawan-kawan ketika 10 November itu harus kita implementasikan sekarang Bang ya? Oh iya persis. Kalau dulu kan mereka berjuang secara fisik dalam arti kata mempertaruhkan nyawa, ya kan, perang fisik. Dan itu bekalnya cuma satu, jihad, resolusi jihad. Jadi jangan diartikan, jadi kita jangan alergi terhadap radikal, karena kita memang harus radikal. Radikal dalam hal apa? Radikal dalam hal yang positif. Karena jihad pun dalam arti keislaman, jihad itu ada bab khusus kalau kita mempelajari ilmu fikih, dan bab jihad itu artinya bab kesemangatan dalam berjuang, bab kesemangatan dalam mempertahankan kehidupan. Kan beda Bang, beda. Dulu kan kita mempertahankan kemerdekaan nih. Iya. Kalau sekarang apa yang kita mau jihadin? Kan pertanyaannya begitu sekarang nih. Apa yang kita jihadin? Kalau jihad pergi ke Palestina kan begitu katanya. Nah, ini misleading terhadap pemahaman arti makna jihad. Makna jihad yang sesungguhnya dalam fikih gitu, dalam fikih, ilmu fikih itu. Jihad itu tidak saja konotasinya konfrontasi. Yeah. Yang konotasinya angkat senjata. Tidak, yang konotasinya perang. Dan ini harus kita reinterpretasikan ulang. Ya, menerjemahkan ulang makna jihad. Karena makna jihad pada zaman revolusi fisik pada saat dahulu itu diterbitkan dan itu disemangati dengan takbir Allahu Akbar, dan sekarang juga diplesetin oleh banyak orang, terutama yang alergi terhadap bangsa berkembang yang ingin maju. Kan itu kan dijadikan senjata seakan-akan ya sudah, kalau kamu takbir itu dikonotasikan kepada hal-hal yang negatif. Jadi kalau ada orang takbir di tengah, bayangkan kalau ada ustadz ngaji, ada yang takbir itu biasa saja. Tapi kalau Donald Trump atau Joe Biden lagi ngomong, ada yang takbir, oh langsung itu teroris. Wah, itu secret service-nya langsung bergerak. Kayak kemarin Donald Trump lagi tiba-tiba lagi asik pidato, ada yang takbir, Allahu Akbar. Padahal Allahu Akbar itu justru pengen nyemangatin si Joe Biden kan, semangat jihad itu ya arti kebesaran Tuhan itu melebihi segala-galanya. Ingat loh, karena Amerika aja di simbol uangnya saja itu kalimatnya itu in God we trust, kepada Tuhan kami percaya. Dan itu pun ketika seluruh pejabat di Amerika ketika diangkat sumpahnya, itu kalimat terakhirnya may God bless us atau may God help us, kembali kepada Tuhan. Bahwasanya semangat itu sehebat apapun ya kita tetap butuh pertolongan Tuhan, karena kehebatan kita masih butuh kehebatan yang lebih maha hebat untuk membantu kita dalam setiap langkah perjuangan. Nah itu harus kita implementasikan ulang. Kalau dahulu itu adalah revolusi fisik, sekarang
Harus lebih daripada sekedar revolusi fisik. Membangkitkan jiwanya nih Bang. Nah, pertanyaan ini, membangkitkan jiwanya nih bagaimana? Dan siapa yang bertanggung jawab? Nah itu harus kita camkan, jangan kita lempar tanggung jawab ke orang. Harus kembali kepada diri kita masing-masing. Sehingga kalau dalam konsep ibda binafsik atau mulai dari dirimu itu bagus. Jadi jangan kamu suruh orang sementara dirimu belum selesai. Tapi ingat, orang yang nyuruh pun jangan kita koreksi juga. Kamu aja belum selesai, masa suruh-suruh itu juga gak benar. Artinya apapun yang sifatnya positif ya kita serap saja. Tapi seharusnya kepositifan itu dimulai dari diri kita. Sehingga kita akan memberikan aura yang berbeda pada saat Anda sudah menjalankan sebuah komitmen dan Anda perintahkan komitmen itu ke orang lain akan melihat Anda, oh dia saja yang bagus. Kan beda kalau seandainya orang kaya bercerita tentang kekayaan. Oh wajar dong. Kalau orang miskin kasih motivasi kaya, kalau Anda aja miskin, kok gimana Anda mesti orang kaya? Susah. Bullshit gitu. Kan gitu. Gitu. Ya, baik, balik lagi ke masalah semangat jihad Bang Lepan. Iya. Ketika Bung Tomo datang ke Mbah Hasyim untuk meminta wejangan, kalimat apa sih yang bisa membangkitkan semangat nih? Kan timbullah awal dengan bismillah, akhir dengan takbir. Iya. Ya kan? Nah, sementara sekarang ini kan kalau kita seperti itu bismillah doang sama takbir doang, apa iya bisa? Kan gitu. Ya kan? Apa iya bisa? Karena zaman beda, Bang. Jadi gini, Bang. Ini luar biasanya nih Bung Tomo pada saat itu ditambah dengan situasi dramatis ya, kondisi pada saat itu ya. Karena agak dramatisasinya agak berbeda. Pada saat itu dramatisasinya ada dalam intensasi perjuangan dan euforia kemerdekaan yang harus dipertahankan. Ingat itu. Karena ada satu nasib yang dirasakan oleh semua pemuda pada saat itu yang berkumpul di Surabaya. Yeah. Itu makanya dibilang ada arek Surabaya, ada arek Makassar, ada arek Bali, ada arek Sumatera, kan gitu. Banyak berkumpul. Bahkan dengan takbir itu juga yang banyak bikin, tadi saya bilang banyak orang pasukan dari India yang membelot. Bahkan mantan presiden Pakistan itu pernah bercerita bahwasanya dia salah satu orang yang membelot ketika itu pangkatnya kapten. Oh. Nah, baru tahu saya ya, tahu nih. Iya, itu lupa saya namanya. Dia pernah menjadi presiden Pakistan. Dia bercerita tentang itu, tentang peristiwa 10 November. Ketika diperintahkan untuk menyerang, dia berhenti menyerang. Karena apa? Dia dengar takbir. Gitu. Nah, rasa empati itu tidak hanya sekedar takbir. Allah bukakan bahwasanya dia berperang kepada orang yang ingin memperjuangkan haknya. Dia juga rasakan kepada bangsanya yang dijajah oleh penjajahan. Ini orang lagi berjuang untuk meminta haknya. Kenapa saya perangi? Itu amanat kemanusiaan. Itu terlepas dari apapun agama. Apapun agama. Maka ketika 10 November itu yang berjuang itu tidak hanya orang Islam. Jangan salah. Area-area Minahasa yang terkenal Nasrani juga ikut turun. Area Bali yang terkenal Hindunya juga ikut turun. Walaupun dibakar dengan takbir, tapi mereka berkeyakinan bahwasanya itulah fitrah manusia akan membela kebenaran. Nah, sehingga kalimat Tuhan yang diterjemahkan oleh orang Hindu yang katanya Sang Hyang Widiwasa, ya kan, ataupun yang orang Nasrani ya orang Islam, bahwasanya Tuhan itu adalah di atas segala-galanya, yang dimana manusia itu menggantungkan seluruh harapan dan cita-citanya. Dari situ dia akan merasa perjuangan itu tidak akan sia-sia, mati pun tidak akan merasa sia-sia, karena mati mereka adalah mati terhormat untuk membela kemanusiaan itu tadi. Ya. Gini Bang, kalau saya nih sebagai anak-anak zaman milenial, ya kan, ngerasa nggak tahu cerita sejarah kita nih. Kenapa? Karena memang kalau menurut pandangan saya masih ditutup-tutupin nih perjuangan kemerdekaan kita. Kalau dulu kan kita nonton gampang, kalau sekarang kan enggak, ya kan? Sekarang udah bebas, kebebasan pers, kebebasan informasi. Selama Anda tidak menyiarkan berita hoax, itu masih terjaga. Dan cuma masalahnya adalah bagaimana memvalidasi berita itu hoax atau tidak. Yeah. Nah, itu butuh kecermatan dan kecerdasan tentunya. Ini ada lembaga nggak Pak yang harus dia punya kewenangan untuk memvalidasi sejarah itu Bang? Sejarah itu kan kalau kita kembali kepada konsep dan prinsipnya, itu kan ada Famio yang mengatakan statement mengatakan bahwasanya pemenang akan memiliki segalanya. Pemenang adalah yang menulis sejarah. Jadi memang sejarah itu milik pemenang. Jadi rezim siapapun dia akan bebas menuliskan sejarah itu. Berarti ada kemungkinan diselewengkan
diselewengkan Bang sejarah Bang. Selewengkan tidak, karena peristiwa kejadian itu sudah terjadi. Yeah. Semua orang akan menyaksikan. Mungkin hanya interpretasi. Peristiwanya ada, cuma sesungguhnya apa sih yang dibalik itu terjadi? Kan kita tidak tahu, ya kan? Kayak peristiwa 10 November, apa Anda tahu bahwasanya 10 November itu terjadi, kita perang sama siapa? Kita tahunya perang sama penjajah. Dan kita tahu penjajah kita hanya Belanda, padahal tidak, kita perang dengan Inggris. Dan ingat, Inggris itu perang di mana-mana tidak ada jenderalnya mati, hanya terjadi di Surabaya, jenderal Malabi. Maka dan Inggris tahu sendiri pasukannya terlatih dan tidak pernah kalah, nyaris tidak pernah kalah. Dan kejadian di 10 November, bagaimana perlawanan rakyat memukul mundur pasukan Inggris dengan pasukan milisi tambahannya dari negara koloni. Ya, kalau dari sejarah bangsa Indonesia kan lumayan panjang dijajah Bang. Ini ada beberapa sejarah yang 10 November lah, serangan 1 Maret lah, ya kan? Ini kalau peristiwa sejarah sesungguhnya kayak penjajahan itu pun harus kita interpretasi ulang. Kayak kita dijajah 350 tahun, itu pun debatable. Ya, makanya yang sampai ke ini sampai menarik Pak. Seperti itu Pak. Nah ini menarik, kayak kita harus menerjemahkan apa benar Indonesia itu dijajah dari 350 tahun. Saya nggak sepakat itu. Alasannya Pak? Alasan begini, Indonesia sendiri itu apa ada dulu di dalam peta dunia nama Indonesia? Tidak ada, sebelum 45 tidak ada. Anda ingat apa nggak lagu 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Nah, kalau kita kembali kepada hukum tata negara yang dinamakan negara itu dulu harus tidak lepas dari 3 unsur, tambah 1 lah. Apa yang 3 jadi 4 unsur? Apa yang 3 pertama? Harus ada pemimpin, ya, harus ada yang dipimpin, ya, rakyatnya, harus ada wilayah, harus ada ini unsur utama sebuah negara, pilar utama untuk mengklaim menjadi sebuah negara. Yang keempat, yang terakhir, ini apa? Harus ada pengakuan negara asing. Sekarang pertanyaan kita, oke, pemimpinnya ada pada saat itu? Nggak ada, kita belum dipilih, Soekarno itu belum dipilih pada saat itu. Kalau begitu wilayah mana yang dijajah? Apa seluruhnya, Sabang sampai Merauke? Karena pada saat itu secara teritorial Indonesia belum sampai Sabang sampai Merauke. Dan de facto-nya, ya, bahwa peralihan kekuasaan Indonesia pada tahun 49 di meja KMB itu adalah ex-jajahannya Belanda. Nah ini menarik, fakta yang baru saya dengar nih. Oh iya. Fakta yang baru saya dengar ini. Iya, karena Indonesia jangan salah. Saya kalau kita ini diskursus ya, kita bicara kalau ada namanya statement ataupun ada namanya hipotesa, tentu harus ada antitesa. Yeah. Ya kan? Oke, hipotesanya adalah Indonesia dijajah 350 tahun. Oke ya. Dari mana patokannya? Kan mereka patokan berdasarkan berdirinya POC 1602. POC ini siapa? POC ini kan serikat dagang. POC Planning Ost Indies Company, artinya perusahaan dagang India Timur. Yeah. Nah, nama kita dulu India Timur, East Indies, negara kepulauan kita ini namanya India Timur. Yang ngasih nama India Timur itu pun Belanda ataupun para kolonialis. Makin panjang cerita sejarah Indonesia nih. Menarik. Kolonialis. Dan Anda tahu, di POC itu siapa? Itu adalah perserikatan dagang yang ujung-ujungnya yang ngasih modal juga para raja-raja Jawa. Naruh modal, dia punya barang, dia nggak bisa jual, dia titip kepada pedagang Portugis, pedagang Belanda, pedagang Eropa untuk dijualkan ke negaranya. Dapat untung dikembalikan, konsinyasi. Kenapa mereka dapat tempat? Karena di welcome, Anda bawa kesempatan ekonomi, barter ekonomi. Yeah. Jadi artinya welcome, dikasih tempat malah, dikasih privilege oleh raja-rajanya. Jadi kalau begitu siapa sesungguhnya yang menjajah kita? Makanya saya ini agak sedikit nyeleneh ya. Dalam proklamasi itu pun saya agak sedikit menggugat kalimat itu. Kalau seandainya saya hidup pada masa itu, masih dekat dengan Bung Karno. Apa yang juga Bang? Nah, Anda hafal nggak proklamasi? Apa coba sebut? Proklamasi. Ya. Lupa saya. Belum ada jadi orang Indonesia. Jadi proklamasi, ingat ya. Kalau kita orang beragam kan ada kitab sucinya. Yeah. Nah, kitab suci sebuah negara itu diantaranya adalah Declaration of Independence. Deklarasi kemerdekaan itu proklamasi, ya. Nah, proklamasi Indonesia itu sebelum dia menjadi proklamasi itu kan ada namanya BPUPKI dan PPUPKI. Yeah. Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu sudah diketik itu teksnya segala macam. Jadi kenapa kok teks yang ini yang muncul? Itu pun kita harus membuka antitesanya itu. Ya, jadi Bang Syukur ya.
proklamasi itu kan kurang lebih kayak gini lah teksnya. Itu pun hasil satu malam ketika Bung Karno itu diculikkan karena stengklok oleh Laskar Pemuda. Ya, Laskar Pemuda. Ya. Nah, bunyinya kurang lebih begini. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Menyatakan kemerdekaan. Terus hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Oke, kita bahas nih paragraf per paragraf. Karena kitab suci sebuah bangsa. Kalau negara agama itu ada kitab sucinya, maka negara kitab sucinya adalah Declaration of Independence. Karena patokan dasar itu hukum dasar sebuah negara adalah proklamasi. Oke, kami bangsa Indonesia, ya kan, menyatakan kemerdekaan itu udah oke, kita setuju sepakat. Karena kita mengklaim bangsa yang banyak ini baik dari Sabang sampai Merauke. Apapun itu, belum ada Maluku pada saat itu. Baik. Ya kan? Siapapun, apakah itu Yong Batak, Yong Bali, Yong Celebes, ya kan? Apakah itu Bali, Celebes, Borneo, Sumatera, segala macam. Itu menyatakan kemerdekaan sama dan melebur menjadi sebuah bangsa yang namanya bangsa Indonesia. Tapi kalimat yang berikutnya ini menarik untuk kita tafsirkan karena kitab suci aja ditafsirkan, masa ini nggak boleh ditafsirkan. Nah, ini penafsiran ini perlu kita tengahi nantinya ya. Kita konklusikan demi kepentingan bangsa Indonesia dan NKRI, keberlangsungan kita sebagai bangsa dan negara. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Ini kalimat yang seharusnya tidak masuk dalam proklamasi. Walaupun intinya adalah semangat pada saat itu ya. Yeah. Tapi ketika diterjemahkan ini menjadi doa yang sekaligus menjadi laknat bagi bangsa Indonesia ini. Apa itu? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Jadi kita bicara ini pemindahan kekuasaan, Bang. Dan kalimatnya apa lagi? Dan lain-lain. Dan lain-lain itu artinya apa? Kan tanpa batas. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu kalimat tanpa batas. Dan lain-lain itu bisa ya mohon maaf nih Bang Subur, bisa emakmu, bapakmu, kakekmu, nenekmu, adikmu, cucumu. Kan dan lain-lain. Konteksnya kan saat itu kita ingin membebaskan dari Belanda dan Jepang. Dari penjajahan. Makanya kan pemindahan kekuasaan, artinya pemindahan kekuasaan itu dari penjajah ke kita. Nah, ini artinya itu kan semangat ya. Yeah. Semangat memindahkan kekuasaan. Dan itu terjadi sampai sekarang masalahnya. Semangat selalu memindahkan kekuasaan itu. Ya kan? Yeah. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Apa yang terjadi? Saya orang berikut kekuasaan terus. Nah, sepakat. Kan itu kan kayak laknat jadi akhirnya. Proklamasi yang sekaligus sudah menjadi doa yang pada akhirnya kita berpikir untuk memindahkan kekuasaan dan hebatnya dan lain-lain itu yang nggak dibatasi. Bahkan pembicara kita kalau kita terusin ini sebenarnya makin berkembang maka Ya. waktu banyak. Waktu juga yang memisahkan kita Bang Alpan. Iya. Terima kasih sekali Bang Alpan. Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan itu mempunyai nilai yang sangat luar biasa. Ada nilai perjuangan dan sebagainya. Nah, tantangan untuk kita saat ini adalah bagaimana menyatukan nilai-nilai perjuangan dalam bingkai kebinekaan, bingkai kebersamaan, yang mana saat ini kita tahu banyak sekali perbedaan-perbedaan yang di masyarakat ini. Bagaimana caranya kita untuk merangkul kebersamaan ini dalam satu nasionalisme, bingkai nasionalisme, bingkai kebinekaan. Terima kasih, sampai jumpa lagi dengan saya